Perkenalkan, nama saya Umi Lestari. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah Teori Gambar Bergerak atau Moving Image Theory. Sebelum saya mulai materi hari ini, saya akan menjabarkan sedikit tentang RPKPS. Berikut adalah rencana program dan kegiatan pembelajaran semester atau RPKPS mata kuliah Moving Image Theory atau Teori Gambar Bergerak. Jadi, mata kuliah Moving Image Theory merupakan mata kuliah wajib dengan kode FG241 dan SKS sebanyak 3 SKS. Mata kuliah ini diambil di semester 4. Mata kuliah ini mengajarkan pada mahasiswa mengenai teori representasi dan langkah analisis tekstual karya gambar bergerak. Dengan pengetahuan tersebut, mahasiswa mengaitkan teori untuk penciptaan karya atau pengkajian karya ke dalam bentuk esai teoritis. Mata kuliah ini sendiri menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Metode pengajaran yang digunakan berbasis student center learning dengan metode utama menggunakan flipped classroom. Dengan metode flipped classroom, mahasiswa didorong untuk mempelajari materi yang lebih dahulu diberikan secara mandiri, sehingga pada saat sesi perkuliahan mahasiswa memiliki cukup pengetahuan untuk berdiskusi dan menjadikan kelas lebih interaktif antara dosen dan mahasiswa. Sedangkan capaian pembelajaran untuk mata kuliah teori gambar bergerak diantaranya, pertama, mampu mengkaji berbagai bentuk gambar bergerak dengan menggunakan kaidah, prinsip, dan metode penelitian untuk menghasilkan laporan penelitian. Yang kedua adalah mampu memahami konteks berpikir logis, kritis, dan sistematis dalam pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang gambar bergerak. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya atau CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menetapkan teori representasi dan teori gambar bergerak untuk kepentingan penciptaan atau analisis karya berbasis gambar bergerak dalam bentuk penulisan artikel ilmiah. Sedangkan sub capaian pembelajaran mata kuliah adalah mahasiswa mampu mengaitkan teori representasi dan teori teknis untuk penciptaan atau pembacaan karya berbasis gambar bergerak. Mahasiswa mampu mengkorelasikan teori tentang representasi budaya dan teori gambar bergerak untuk kepentingan penciptaan dan analisis karya. Dalam mata kuliah teori gambar bergerak sendiri, terdiri dari 16 kali pertemuan. 14 kali pertemuan merupakan pertemuan rutin, di mana nantinya mahasiswa dan dosen akan lebih banyak berdiskusi tentang materi seperti bahan kajian berikut, film semiotik, gender, social class, postkolonialism, history in cinema, cinema and trauma, identity, film narratologi, film and form. Kemudian ada pula pertemuan di antara minggu ke-7 dan ke-8, yakni UTS, dan terakhir setelah minggu 14 akan ada UAS. Sedangkan untuk aspek kelulusannya, evaluasi yang direncanakan adalah UTS berupa 15%, ujian akhir semester 20%, dan tugas atau weekly progress dan latihan 65%. Beberapa sumber dan referensi yang digunakan untuk mata kuliah ini. Nah, dalam setiap kali pertemuan, nantinya dalam kelas akan ada aktivitas seperti pemaparan dan penjelasan dari dosen terkait materi. Kemudian sebagai tugas dan bahan diskusi, mahasiswa nantinya secara berkelompok mempresentasikan analisis film berdasarkan topik yang telah diberikan pada minggu sebelumnya, lalu diskusi dan umpan balik. Kemudian untuk aktivitas mandiri, sebelum perkuliahan, mahasiswa mengakses materi dari e-learning. Dan untuk aktivitas mandiri setelah kelas, mahasiswa menonton film yang diberikan di pertemuan sebelumnya atau yang diberikan untuk bagian analisis film yang akan dipresentasikan minggu selanjutnya. Beberapa di antaranya mahasiswa nanti bisa menonton film yang di-assign oleh dosen atau sesuai dengan kelompok. Dan mahasiswa nantinya akan presentasi berdasarkan urutan dan topik yang diberikan di kelas.
Nah, kemudian setelah UTS, nantinya mahasiswa dan dosen akan lebih banyak berdiskusi tentang topik yang akan dikembangkan untuk penulisan paper UAS. Dan mulai dari pertemuan 8, mahasiswa akan mempresentasikan karya yang dibuat, filmnya atau animasinya. Kemudian dosen akan memberikan pengarahan topik seperti apa yang bisa dikembangkan untuk penulisan teori dan analisis film. Adapun beberapa tugas di mata kuliah ini ada 3, terus yang 2 untuk UTS dan UAS. Lalu ada 5 kali kuis yang akan diberikan di pertengahan setelah dosen memberikan materi atau setelah mahasiswa presentasi. Kemudian untuk tugas struktur pertama, itu ada presentasi kelompok untuk analisis film dan sesuai dengan topik yang diberikan. Bentuk keluarannya berupa PDF yang akan dikumpulkan di e-learning. Lalu tugas kedua adalah paper tinjauan pustaka di week ke-10, dan di sini nanti mahasiswa mengumpulkan 1000 kata berisi pendahuluan, pemilihan teori, dan alasan mengapa memilih teori tersebut. Tugas terstruktur 3 adalah paper tinjauan pustaka, penulisan artikel minimal 2000 kata yang berisi pendahuluan, pemilihan teori, dan alasan mengapa memilih teori tersebut. Ini tugas individu. Kemudian tugas keempat itu ada UTS yang soalnya akan diberikan sebelum ujian. Nah, sekian untuk penjabaran RPKPS-nya. Apabila ada yang belum jelas, silahkan bertanya. Dan materi RPKPS ini akan ditampilkan di e-learning. Setelah RPKPS, saya akan membacakan sedikit tentang pengantar dan peraturan di kelas teori gambar bergerak. Jadi perkuliahan dilaksanakan secara sinkron menggunakan akses yang telah diupload di e-learning. Akan ada ketua kelas yang menjadi koordinator untuk kelas dengan membuat grup line. Dosen kelas tergabung dalam grup tersebut, sedangkan grup berfungsi sebagai wadah untuk supervisi pembelajaran dan koordinasi perkuliahan. Nah, mata kuliah Moving Image Theory atau teori gambar bergerak merupakan sebuah mata kuliah yang mengajarkan pada mahasiswa mengenai teori representasi dan langkah analisis tekstual karya gambar bergerak. Dengan pengetahuan tersebut, mahasiswa mampu mengaitkan teori untuk penciptaan karya atau pengkajian karya ke dalam bentuk esai teoritis. Lalu peraturan perkuliahannya, jadi selama masa perkuliahan akan berlangsung selama 14 kali, dengan UTS dilakukan di antara pertemuan 7 dan 8, sedangkan UAS dilaksanakan setelah pertemuan 14. Absensi berlaku 15 menit setelah jam masuk. Keterlambatan dihitung sebagai absen, namun mahasiswa yang terlambat diperbolehkan untuk mengikuti perkuliahan. Dalam 14 kali pertemuan, mahasiswa hanya boleh absen sebanyak 3 kali. Sedangkan komponen penilaiannya itu akan ada tugas 65%, UTS 15%, UAS 20%. Segala bentuk tindakan plagiasi akan mendapatkan nilai F atau fail. Sedangkan untuk teknis kuis dan pengumpulan tugas, kuis dilakukan setelah pemberian materi di tengah atau di sesi akhir perkuliahan. Nilai kuis menjadi salah satu komponen nilai tugas. Kemudian semua tugas, forum diskusi, dan kuis diakses melalui e-learning. Perhatikan waktu pengumpulan tugas, karena secara otomatis e-learning akan menolak tugas atau kuis yang Anda kumpulkan apabila terlambat. Kemudian setiap tugas UTS dan UAS akan dicek melalui aplikasi Turnitin. Aplikasi ini akan membandingkan tugas mahasiswa dengan tugas yang lain. Jika ditemukan kesamaan lebih dari 20%, secara otomatis mahasiswa akan mendapatkan pasal plagiasi. Sedangkan untuk referensi pustakanya, mahasiswa bisa membaca buku-buku ini, seperti New Vocabularies in Film Semiotics, Moving Image Theory, Film Studies for Dummies, Feminist Film Theories, Film Theory, dan Film Theory and Introduction. Referensi ini telah saya upload di e-learning. Untuk pertemuan minggu pertama ini, kita akan mulai dengan semiotika.
Sub CPMK untuk pertemuan kali ini ada dua, yakni mahasiswa mampu mengaitkan teori representasi dan teori teknis untuk penciptaan atau pembacaan karya berbasis gambar bergerak. Kemudian mahasiswa mampu mengkorelasikan teori tentang representasi budaya dan teori gambar bergerak untuk kepentingan penciptaan dan analisis karya. Jadi di sini rata-rata udah pada tahu ya yang namanya semiotika itu apa. Kalau soalnya kita placing menempatkan sebuah objek di dalam sebuah gambar, nah objek itu pasti akan bermakna sesuatu gitu untuk film kita maupun ke persepsi penonton. Nah, semiotika itu sendiri, dia adalah ilmu atau bidang kajian yang membahas tentang tanda dalam proses komunikasi manusia dalam bentuk karya apapun seperti tulisan, iklan, lukisan, film, dan lain-lain yang dapat memiliki makna. Jadi ketika misalnya penonton melihat film kalian dan ternyata di dalam film kalian memiliki tanda yang cukup beragam dan memiliki makna yang mendalam, nah itu penonton yang tertarik untuk mengkaji tanda dalam film kalian pasti akan mencari tahu objek di dalam film kalian itu maknanya apa. Nah, untuk pembuatan film, semiotika itu cukup penting ya, karena selama ini kan kita tahu bahwa yang namanya tanda itu bukan sesuatu yang subjektif. Dia adalah hasil dari kesepakatan di masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Kemudian, ketika kita mendalami makna sebuah tanda, maka kita akan memperkaya simbolisasi di dalam teks. Jadi kayak misalnya kayak gini, kita tahu bahwasanya bunga mawar itu memiliki makna, kalau dia diberikan oleh seorang pria atau wanita, maka dia bermakna bahwa si pria ini mencintai wanita gitu. Nah, di dalam film kan enak ya, kita tinggal ngasih gambar bunga mawar, maka persepsi penonton akan melihat bahwa oh ini adegan adegan cinta atau adegan romance gitu, tanpa perlu kita berpanjang-panjang dengan dialog. Nah, semiotika itu atau kedalaman kita melihat tanda dan mencari tahu maknanya akan membantu kita untuk memilih lagi gambar seperti apa sih yang akan merepresentasikan hal yang ingin kita sampaikan ke penonton. Sebelum ke sana, kita menilik lagi ya beberapa teoritisi gitu yang mengeluarkan konsep tentang semiotika. Jadi ada Ferdinand de Saussure, dia disebut sebagai ini ya bapak strukturalis. Dia dulunya adalah pengkaji teks dan dia mengeluarkan bahwa untuk menganalisis makna itu setidaknya kalian harus berpegang sama dua hal, ada signifier sama signified, ada penanda. Penanda itu bisa berupa kata, gambar, image, suara, dan sebagainya. Lalu ada petanda, itu dia konsep mental yang membentuk makna tanda. Sama seperti bunga mawar ya, penandanya apa? Ya udah bunga gitu. Bunga berwarna merah. Tapi signified atau konsep mentalnya itu udah menubuh gitu. Sehingga kita tahu ketika ada bunga mawar merah, oh ini tentang romansa. Jadi konsep mentalnya udah terbentuk di kepala kita, dan itu bagian dari kesepakatan yang ada di masyarakat. Kemudian ada pemikir lainnya, yakni Roland Barthes. Jadi dia melanjutkan teori dari Ferdinand de Saussure, dan lebih advance lagi dia gunakan untuk membaca ideologi. Jadi Roland Barthes itu dia dulunya adalah pengkaji teks sastra, tapi tiba-tiba dia jatuh cinta sama fotografi, dia jatuh cinta dengan iklan, dan dia menganalisis bagaimana foto atau image di dalam iklan itu sebenarnya mendukung suatu ideologi tertentu gitu. Dan kalau seumurnya Roland Barthes, ya pasti berkaitan dengan apa yang ada di Prancis tahun 1960-an. Jadi bagi Roland Barthes, di dalam sebuah tanda, itu nanti kita bisa menginterpretasikannya, baik itu dari makna konotatif maupun makna denotatif. Konotatif itu makna yang sebenarnya dari sebuah tanda, dan denotatif merupakan makna yang perlu diinterpretasikan. Kemudian menurut Roland Barthes, jadi tanda itu dia akan menguat ketika dia diamini oleh orang banyak dan dia langgeng dalam kurun waktu tertentu. Nah, tanda ketemu tanda dan itu disepakati masyarakat lain,
itu akan membentuk makna yang baru, dan semakin kuat tanda yang baru itu, dia akan menjadi mitos. Dan ketika mitos semakin kuat dan dipercaya orang banyak, itu akan menjadi ideologi. Jadi kalau Roland Barthes itu, goal-nya adalah bagaimana tanda itu bisa jadi jalan kita untuk memahami ideologi atau budaya yang lebih luas. Nah, ideologi itu sebenarnya apa sih? Jadi ideologi itu merupakan kode yang dipaksakan dan sejalan dengan struktur kekuasaan. Jadi ideologi itu pasti misalnya terkait dengan kekuasaan di negara tertentu. Selain Roland Barthes, ada juga teoritisi yang sering dipakai untuk analisis film maupun image ataupun teks ya. Jadi ada Charles Sanders Peirce yang dia membagi pembacaan itu ke dalam 3 kategori gitu, kayak misalnya icon, indeks, sama simbol. Kemudian icon itu apa? Jadi icon itu mirip atau meniru penanda. Dia memiliki kualitas sama dengan penanda, maaf ini typo. Terus dia bisa dalam bentuk potret, kartun, metafor, atau efek suara. Lalu kemudian ada indeks, dia berhubungan dengan petanda, bisa berupa bukti asap, jejak, peristiwa, luka, sakit, ketukan di jendela, foto, tulisan tangan, sesuatu yang bisa kita lihat dan kita tahu, oh ada sesuatu di situ. Lalu kemudian ada simbol, dia itu bentuknya semaunya sendiri, tetapi dia merupakan bagian dari kesepakatan masyarakat. Gitu. Jadi ujungnya adalah membaca simbol. Nah, penerapannya ya dari icon indeks simbol ini kayak gimana sih gitu. Kita bisa melihat misalnya dari iklan sabun ya. Jadi ini iklan sabun di barat tentu saja, dan dia itu ternyata punya kode-kode yang sama gitu. Nah, kalau kita pakai indeks ikon sama simbol, oke, kita bisa ngebaca bagaimana keempat image itu menampilkan ikon. Oh, ada orang yang kulitnya hitam, tiba-tiba menjadi putih. Dan ini iklan sabun. Terus indeksnya, oh oke, penandanya atau sabun ya yang untuk membersihkan itu. Terus ada simbol hitam sama putih. Jadi dua warna ini dikontraskan dalam satu image. Dan kenapa dia tiba-tiba mendukung atau bisa kita baca sebagai pendukung ideologi rasisme? Karena kode-kode ini selalu muncul gitu. Jadi nggak hanya di era modern aja seperti di gambar ini, tetapi ternyata sudah ada di masa kolonial, atau kalau gaya-gaya ini di tahun 50-an atau 60-an gitu. Dan itu suatu kode yang akhirnya menjadi mitos ya, kalau misalnya kamu memiliki kulit yang gelap apa-apa, itu artinya kamu kotor dan kamu harus diputihkan, dan inilah fungsinya sabun gitu. Jadi apa yang kita konsumsi ternyata nggak lepas ya dari bagaimana ideologi itu shaping pemikiran kita. Nah, untuk di film sendiri kayak gimana sih? Bisa nggak sih hal-hal ini diterapkan gitu untuk membaca film? Di sini saya akan ngasih 2 contoh film, sama-sama science fiction, tapi yang satu dibuat di Amerika, dan yang satu lagi dibuat di China. Yang pertama ada Interstellar gitu. Kita tahu ada seorang kapten namanya Kapten Cooper, dia pergi menjelajah bersama teman-teman astronotnya gitu kan, dan dia berusaha untuk mencari koloni baru karena di dalam kapal yang mereka bawa, mereka membawa embrio yang bisa dikembangkan untuk menjadi manusia baru di tempat yang baru karena bumi udah nggak bisa ditinggalkan. Nah, selama perjalanan Cooper apa-apa, yang bertahan hidup itu hanya 2, yakni Kapten Cooper dan Anne Hathaway yang akhirnya bisa pergi ke koloni yang baru dan membangun koloni di sana. Dan di ending, ketika Cooper mencari Anne Hathaway gitu kan, di koloni yang baru, kita menemukan simbol ini. Ada penandanya bendera Amerika, dan begitu melihat ini, tanpa sadar kita dijejali bahwasanya oke, Amerika itu bisa membuat koloni baru dan membuat koloni barunya itu di luar gitu kan, dan yang menang itu Amerika karena
kita tahu di dalam film ini ada beberapa representasi dari kulit berwarna maupun representasi dari bangsa yang lain ya, tapi akhirnya yang menang adalah kulit putih, laki dan perempuan, dan itu berasal dari Amerika. Jadi ini adalah film untuk mengglorifikasi bagaimana si Amerika itu menggunakan mitos tentang koloni, pembentukan koloni baru untuk membicarakan sesuatu di masa depan. Nah, film Interstellar, karena dia dibuat di Amerika, dia pasti akan beda dengan film The Wandering Earth yang dibuat di China. Nah, kita tahu bahwa China sama Amerika memiliki ideologi yang berlainan. Yang satu lebih ke liberal, yang satu lebih ke sosial, yang satu lebih lekat dengan individual, yang satu lebih sosial, gitu kan. Dan di dalam film ini, kita bisa melihat bagaimana film ini menjadi jalan untuk sembunyi-sembunyi ngomongin ideologi tentang sosialisme, bagaimana ya untuk menyelamatkan bumi itu ya udah selamatkan buminya, jangan membuat atau menggunakan koloni baru apa-apa gitu. Jadi si orang-orang astronot di dalam atau engineer di dalam The Wandering Earth, mereka berusaha untuk ngebuat bumi itu bergerak gitu. Jadi bumi yang diajak untuk menjelajah luar angkasa sehingga tidak ada yang dikorbankan gitu, karena mereka membayangkan sebuah sebuah masa depan utopis ketika semua orang ini selamat dan tidak ada yang ditinggalkan. Nah, jadi gini ya, bagaimana film pada akhirnya bisa merepresentasikan si satu ideologi dengan penggunaan tanda-tanda yang cukup awam, dan tanda-tanda itu sendiri dia sifatnya tidak subjektif ya, tetapi dia berkaitan dengan misalnya di mana sih karya ini diproduksi, atau tanda-tanda seperti apa sih yang sering muncul, dan berapa lama dia itu menjadi mitos gitu. Dan semakin kuat sih mitos-mitos ini, maka film ini semakin bisa sembunyi-sembunyi gitu untuk memberikan gambaran tentang ideologi dominan tempat si film itu diproduksi. Nah, sekian presentasi dari saya. Referensinya ada di sini, sudah saya tuliskan, ada di buku Visual Methodologies dan juga New Vocabularies. Dan setelah ini kita akan ada sesi diskusi dengan teman-teman kelompok masing-masing. Kemudian nanti setelah diskusi, hasil diskusi mohon dilampirkan di e-learning. Oke, sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, kita langsung sambung ke sesi diskusi saja ya. Terima kasih. Jadi kita hari ini kan udah diskusi ya tentang bagaimana teks film kalian, terus strategi naratif kalian seperti apa, dan nanti masing-masing kelompok itu kan presentasi untuk menjabarkan topik dari paper kalian. Nah, mungkin aku mulai dari kelompok pertama. Di sini sutradaranya siapa? Nah, silakan JJ cerita aja kali ya sinopsisnya dari film ini, apa judulnya, kayak gimana dan sebagainya. Sebenarnya untuk novel simpelnya aja, novel itu kita tuh sebatas seorang mahasiswa yang tidak sengaja makan bubur di tempat komunitas bubur diaduk, sedangkan dia sendiri itu makan buburnya itu nggak jadi gitu. Sebenarnya simpelnya gitu doang. Berarti kamu berangkat dari ini ya, si fenomena yang di Twitter itu yang kamera ya masalah bubur diaduk sama enggak. Jadi nanti emang secara dialog pun banyak yang kita ambil dari Twitter sama kaskus dari kaskus ya gitu. Nah, kamu sebagai sutradara ketika dapat ini naskah yang ditulis sama writernya siapa? Oke, dari Gio, itu gimana caranya develop ini gitu ke dalam treatmentmu sebagai sutradara? Kamu kira-kira berangkat dari teori apa gitu? Aku berangkatnya banyaknya dari keresahan pribadi sih. Aku sendiri
ngerasain ini jadi ini masalahnya adalah tentang minoritas dan mayoritas. Basicnya itu. Dari identitas gitu ya. Iya, karena si main karakternya ini akan menjadi seorang minoritas di situ, di mana tadi kan dia nggak sengaja masuk ke komunitas ini kan. Ya dia di situ dihakimin dan kesannya ada kesan di mana dia dipaksa untuk pindah agama. Agama bubur kan. Agama bubur. Ada kesannya gitu. Terus kamu pakai berapa aktor apa Oh, kalau buat treatment setting dan Oh, sebagainya? kalau untuk treatment setting saya ngambil di waktunya agak 90-an, waktu 90-an, di mana HP dan teknologi masih belum terlalu maju banget. Terus habis itu saya pun ada referensi dari tahun 98 di situ. Habis itu saya juga banyak film ini bakal surrealis. Jadi nanti setelah si main karakter ini dihakimin, dia tuh dibawa ke sebuah tempat, itu kerajaan bubur. Berarti kira-kira nih, karena kamu udah nyebutin surrealis, nostalgic, balik ke masa lalu gitu kan. Nah, kira-kira judul papermu yang mau kamu angkat itu apa? Judul paper ya. Topik yang kamu garap kemarin. Iya. Itu Potensial sih. boleh di-cut dulu nggak Bu? Saya lupa. Oke, boleh. Kan. Nah, oh ya, peran sutradara. Oke, lanjut lagi. Ya, untuk judul saya itu peran sutradara dalam sebuah perancangan film pendek Teng oleh Miss Wonten Picture. Gimana kalau semuanya langsung spesifik aja gitu? Misalnya penerapan gaya surrealism dalam film. Oh, berarti langsung ke Oh iya, langsung ke topik intinya gitu ya. Langsung topiknya aja. Terus nanti kamu nyari nih gaya surrealism dalam film pendek itu apa aja? Oke. Boleh nanti sama saya ganti. Oke ya. Terus si penulis naskah, nah mungkin bisa cerita gitu, kamu judul papernya ada topiknya kayak. Kalau aku judul papernya ini Bu, perancangan karakter dalam film pendek. Ada bisa lebih loh. Iya sih, sebenarnya bisa lebih, cuman aku lebih spesifik ke karakternya. Soalnya kan karakternya juga unik-unik. Terus di situ ada 3 karakter yang penggerak dari cerita itu sendiri. Jadi yang bakal aku bahas ya mereka. Atau kamu ketika nulis naskah ini sebenarnya istilahnya terinspirasi dari fenomena yang ada sekarang kan, terkait dengan identitas dan konflik ini kan. Nah, bisa aja ya kalau aku nyaraninnya itu misalnya konflik mayoritas dan minoritas dalam film ini. Sehingga perancangan karakternya itu nanti dia jadi bagian dari sesuatu yang induk di konflik itu gitu. Jadi bisa memperdalam di situ gitu. Atau kamu bisa aja, karena tadi si Zevanya udah cerita bahwa film ini kan nostalgia apa gitu. Nah, ketika kamu sebagai penulis naskah itu juga bisa ngomongin aspek bagaimana kamu sebagai scriptwriter itu melakukan ini ya, apa namanya, olah data gitu dari yang ada di masa lalu sampai sekarang gitu. Jadi kayak penelitian yang ada di Resmed kayak kualitatif, wawancara dan sebagainya itu bisa apa gitu. Iya, kayaknya yang tadi lebih bagus dari konflik mayoritas minoritas ini. Ya, lanjut aja gitu. Terus yang Miss Ansin, art director apa-apa ada nggak? Ada.